Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan faqat. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang membuat bangga dan bahagia Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, "Ma syi yasurru qalban nabi mithli talab al-ilm wal 'amal bihi wa nashrihi wad da'wah bihi." Sayyidina Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan tidak ada yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih bahagia seperti orang yang berkumpul kemudian belajar ilmu dan mengamalkan ilmu dan berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan ilmu. Itu adalah hal yang paling membuat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bangga dan bahagia. Oleh karena itu kita hadir di tempat ini, insyaallah kita membahagiakan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi banyak dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uridat alayya a'malu ummati," kata Rasulullah. Sampai kepadaku amalia umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang pada malam hari ini, alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan dan kebahagiaan saya bisa berziarah, bersilaturahmi kepada saudara saya, guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Attas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan beliau kepada kita dan senantiasa mentarbiyah kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau sehingga senantiasa mampu menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas adalah tokoh keilmuan yang menjadikan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bahkan mengatakan bahwa sesungguhnya setiap malam saya tidak berdoa kecuali Allahumma arhamni bitawadhu'i Umar. Ya Allah, saya meminta kepadamu untuk supaya disayangi dengan berkah siapa? Ketawadhu'an guruku Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau senantiasa berdoa seperti itu. Karena apa? Karena beliau tahu maqam daripada gurunya yang begitu hebat, guru yang begitu alim, guru yang begitu tawadhu. Bahkan dikatakan bahwa Al-Abi Alawi tidak ada yang tawadhu seperti tiga orang, diantaranya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sehingga muridnya ini yang masih muda, yang usianya masih sekitar 25-26 tahun, Al-Imam Al-Haddad, ketika mendatangi sepuh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, datang meminta ijazah untuk dipakaikan khirqah. Apa kata Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Al-bisni ul-bisak. Kamu dulu yang memakaikan saya, baru saya akan memakaikan kamu. Meminta ijazah, kata Al-Habib Umar apa? Kamu yang memberikan saya ijazah, baru saya akan memberikan kamu ijazah. Ketawadhuan yang begitu besar karena memiliki. Kalau tawadhu nggak punya apa-apa, itu namanya apa? Bukan tawadhu, memang nggak punya apa-apa. Orang yang dia itu sabar karena tidak mampu berbeda dengan orang yang bersabar dan dia mampu, beda. Ketika kita melihat anak kecil, orang yang lebih besar badannya dari kita misalnya, memukul kita, kita bilang apa? Wah, saya mah sabar. Saya sabar, kita nggak mau balas. Padahal badan kita kecil sekali, kurus, tidak punya tenaga sama sekali. Yang mukul kita orang besar. Oh, orang besar sudah biasa smackdown misalnya memukul kita, kemudian kita katakan, wah saya sabar, saya nggak mau balas. Bukan sabar, memang nggak mampu. Betul atau tidak? Berbeda ketika ada anak kecil yang memukul kita, kemudian kita katakan, wah saya sabar, saya tidak mau membalas. Itu namanya al-'afwu 'indal maqdarah. Ini adalah sifat daripada salah satu sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikumpulkan orang-orang yang senantiasa mereka selalu mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sudah wajib untuk mati, sudah wajib untuk dihukum mati, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ketika Fathu Makkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya kepada mereka, "Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang saya akan lakukan kepada kalian? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, akhun karim, wabnu akhin karim. Wahai Muhammad, kamu orang baik, keturunan orang baik, kamu pasti akan melakukan hal-hal yang baik. Apa kata Nabi Muhammad? Aqulu kama qala akhi Yusuf, la tathriba alaikumul yawm, idhabu fa antum tulaqa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku akan mengatakan sebagaimana saudaraku Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, pergi kalian adalah orang yang bebas. Padahal di dalam khayalan Rasulullah masih terngiang orang yang Rasulullah maafkan ini dahulunya adalah orang yang meludah kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah sholat di tempat yang sama. Akan tetapi ketika mampu Rasulullah SAW masih memaafkan. Itu namanya al-'afwu 'indal maqdarah.
Rasulullah mengampuni, memaafkan. Ketika Rasulullah SAW mampu, itu adalah pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah rihlah ke Taif, kata Sayyidul Habib Umar, wa ata thaqifan faramawhu bil ahjari bal aghraw bihi sibyana malakul jibali ata faqala atbiquha faqala la bal artajil uqbana. Apa katanya? Ketika Rasulullah SAW mendatangi Taif, ketika itu Rasulullah SAW dizalimi dan Rasulullah SAW mampu untuk membalas, malaikat datang menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk di bumi hanguskan ini mereka kaum Taif. Apa kata Rasulullah? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu siapa saya. Rasulullah SAW berdakwah, berjuang, sehingga Rasulullah SAW pernah sampai suatu saat ketika di dalam peperangan Uhud, Rasulullah sehingga berkata, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim wa huwa yad'uhum ila rabbihim. Bagaimana mungkin akan sukses seorang guru yang mengajak ke surga tapi dizalimi? Seorang guru yang mengajak kamu kepada kebaikan, mengajarkan kepada kamu kebaikan, akan tapi disuudani, diprasangka buruk kepadanya, dikatakan hal-hal yang tidak benar kepadanya. Maka orang-orang yang ada seperti itu tidak beda jauh seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Orang-orang yang seperti itu tidak ada beda jauh seperti Abu Jahal dan Abu Lahab.